Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang maha kaya dan maha bijaksana. Segala nikmat yang diberikan kepada kita, yakni pada hari ini tidak terasa kita sudah tiba di Ramadan yang ke-23. Berkat nikmat hidup pada hari ini, kita masih bisa bertatap muka dan beribadah kepadanya. Yang mana belum tentu diberikan kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, senantiasa kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sosok tauladan dan sosok guru kita yang memperjelaskan kita tentang hal-hal yang gaib, hal-hal tentang akhirat melalui ajaran yang disampaikannya kepada kita. Sebagai umatnya, senantiasa kita mempelajari dan mengamalkan apa-apa saja yang telah Rasul titipkan untuk kita semua. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, adapun judul tausiah kita adalah indahnya di balik kematian. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita mendengar kata kematian, pasti kita akan terbesit bahwa kematian itu sangat menyakitkan dan sangat mengerikan. Sebagaimana sabda Nabi, seumpama seringan-ringannya kematian ataupun sakratul maut adalah ibarat sebatang pohon yang berduri yang ditancapkan di selembar kain sutra. Apakah ketika batang pohon yang berduri tadi ketika dicabut dari kain sutra tersebut tidak terangkat atau tidak robek oleh kain sutra tersebut? Kemudian di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan siksa ataupun sakitnya sakratul maut itu adalah seperti ditusuk 300 tusukan pedang. Nauzubillahi min zalik. Yang namanya hidup pasti kita akan merasakan kematian dan kita hanya menunggu giliran. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebelum Allah menciptakan manusia, seluruh alam semesta sudah diciptakan terlebih dahulu. Sebelum kita ke alam dunia, ternyata Allah menciptakan kita di alam arwah. Kemudian Allah kita ada di alam rahim. Kemudian yang ketiga kita berada di alam dunia seperti yang kita rasakan pada hari ini. Dunia adalah kehidupan yang fana, artinya sementara. Lantas apakah kehidupan yang sebenarnya atau kehidupan yang kekal itu? Lanjutlah kita ke kehidupan, yaitu fase yang keempat yang namanya fase kematian. Fase kematian ini kita sebut dengan alam barzah. Ternyata kematian itu adalah pintu gerbang kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sesudah kita berada di alam barzah, maka sampailah kita ke alam akhirat. Sesudah alam akhirat, sampailah kita nanti ke padang mahsyar, kemudian yaumil hisab, yaumil mizan, sampai ke siratul mustaqim, sampailah kita ke alam apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Setelah kita mengalami kematian, ternyata bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang amal ibadahnya sangat banyak, yang sudah dipersiapkannya di dunia, ternyata mengalami sesuatu keindahan. Beberapa hadis dan riwayat yang saya rangkum, ada 5 yang dirasakan keindahan oleh orang-orang yang beramal dan beribadah selama di dunia. Yaitu yang pertama adalah mereka disambut oleh para malaikat dengan ceria.
Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mayit ataupun jenazah ketika diantarkan ke makam ataupun kuburnya, maka akan ada 3 yang menyusulnya. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amal ibadahnya. Harta dan keluarganya akan ditinggalkannya, sementara yang menjadi teman setianya, tetap mengikutinya, tetap membersamainya di alam kubur adalah amal ibadahnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indahnya sesudah kematian bagi orang-orang yang beramal ibadah adalah mereka mendapatkan kuburnya seperti taman surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Taman di dunia saja kita sudah merasakan begitu indahnya. Kenikmatan-kenikmatan dunia pasti kita merasakan begitu indahnya. Bagaimana dengan taman surga? Makanya indahnya sesudah kematian ketika kubur kita dijadikan sebagai taman surga. Kemudian yang ketiga, ternyata kuburnya dilapangkan. Dilapangkan di sini bukan zatnya seperti yang kita lihat, ukurannya bertambah lebar, bukan seperti itu. Akan tetapi kuburnya terasa lapang dan terasa nikmat. Ada riwayat mengatakan bahwasanya kuburnya lapang dan wangi. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenikmatan yang dirasakan seseorang di alam barzah sesudah mengalami kematian adalah dia akan diperlihatkan surga setiap pagi dan setiap sore. Lantas melihat keindahannya surga, maka mereka akan merindukan, menyegerakan, pengen segera hari kiamat tiba. Kenapa? Karena mereka sudah merindukan surga yang sudah diperlihatkan Allah kepada mereka. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mereka mendapatkan alas daripada surga yang diberikan Allah kepada mereka karena mereka selama di dunianya mendapatkan amal-amal ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, indahnya sesudah kematian karena mereka yang memiliki iman dan amal soleh selama di dunia, amal-amalnya akan menjelma menjadi temannya. Jadi di alam kubur itu amal ibadahnya menjadi temannya. Bahkan ada di riwayat lain, orang-orang yang beriman dan bertakwa serta beramal soleh di alam kuburnya akan dipertemukan oleh saudara-saudaranya yang beriman. Dan keadaan di alam kuburnya mendapat kebahagiaan dan merasa terhibur dan merasa tidak kesepian. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indahnya sesudah kematian ini tentunya tidak dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki amal-amal kebaikan selama hidup di dunia. Lantas ini pelajaran bagi kita semua. Selagi kita masih hidup di dunia, mari kita bersama-sama persiapkan bekal kita untuk akhirat. Kita persiapkan bekal kita menghadapi kematian. Sehingga kita nanti sesudah kematian tidak merasa kesakitan dan tidak merasakan mengerikan dan begitu sakitnya siksa di azab di alam kubur. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita kelak menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kematian yang husnul khotimah dan mendapatkan keindahan-keindahan di alam barzah sampai nanti masuk surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.